dulu aja karena Pak Menteri mau pergi kan. Gimana? Silakan Pak. Kan tadi disepakati kalau Pak Menteri selesai, karena Pak Menteri ada kegiatan kita boleh merespon kan. Iya. Jadi menurut saya waktu efektifnya mumpung ada Pak Menteri ya, pertama saya merespon dulu. Pak Menteri, jadi kemarahan publik itu wajar Pak. Pemerintah saja nggak sinkron soal data. Saya kutip terakhir ya Pak ya, dari Mensos ini ya. 54 juta orang miskin tidak menerima PBI, ini Mensos yang ngomong. Yang kedua, 15 juta orang mampu menerima PBI. Sementara saat ini 11 juta dinonaktifkan. Ini gimana enggak gaduh Pak. Menteri Keuangan, 41% penerima PBI tidak layak. Semerawutnya data ini menjadi pemicu dan itu ada di hulu, bukan ada di Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Saya sepakat itu, bukan di ranah BPJS Kesehatan, bukan di Pak Menteri Kesehatan. Jadi sebetulnya kalau hari ini mau diselesaikan secara utuh ya BPS, Kemensos, Kemenkyu, Mendagri itu yang tanggung jawab. Ini loh Pak sumber kegaduhan Pak, dan ini dari dulu nggak pernah selesai. 2021 Pak, rapat sampai subuh di Komisi 9, waktu itu 27 juta kita minta cleansing. 2021, jadi komitmen Komisi 9 ini ngawal JKN ini nggak main-main. 2025 kemarin 7,2 juta data di nonaktifkan gaduh, sekarang tambah lagi 11 juta. Gimana enggak gaduh Pak? Dan ini menyangkut orang miskin, Bapak Ibu harus tahu, orang miskin itu konstitusinya jelas. Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa kesehatan hak rakyat semua harus memperoleh akses. Yang kedua, seluruh penduduk wajib menjadi peserta BPJS. Yang ketiga, orang miskin ditanggung negara. Jadi yang kita bicarakan hari ini menyangkut orang miskin, jangan main-main. Pak Edi. Oke, saya clear dulu ini, biar karena Pak Menteri waktunya terbatas. Nah, sebentar. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan Pak Edi untuk bertanya, karena ini kan ada yang harus menyampaikan juga materi. Ini kita sepakat. Sebentar. Apakah Bapak Ibu setuju Pak Menteri meninggalkan tempat ini supaya tidak terbatas, atau Pak Menteri mengirimkan wakil menteri untuk lanjut ke rapat? Saya lempar kepada Bapak Ibu sekalian. Karena ini kalau seperti ini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kalau Bapak Ibu setuju Pak Menteri tinggalkan, artinya Bapak Ibu sudah bisa mendalami atau bertanya sebelum pemaparan berikutnya, materi berikutnya. Jadi ini saya berikan kepada Bapak Ibu untuk memilih. Apakah Pak Menteri tetap di tempat dan kita lanjutkan untuk pemaparan materi dari Ketua DJSN, Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS, atau pertanyaan kita berikan saat ini sebelum Pak Menteri meninggalkan tempat ini. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Izin pimpinan usul Pak Menteri dituntaskan berdiskusi dengan Komisi 9, nanti narasumber yang lain melanjutkan presentasi dan diskusi dengan Komisi 9. Jadi untuk tidak meninggalkan tempat saat ini, karena kalaupun nanti dipersilahkan meninggalkan tempat, khawatir kesininya juga beliau rapatnya juga sampai jam berapa kita tidak paham ya. Jadi lanjut saja, sekarang tidak harus menghadirkan Pak Wamen, kita cukup dengan Pak Menteri langsung yang sebagai yang punya kewenangan lebih ya terintegrasi. Makasih. Baik, artinya Pak Menteri diizinkan ketika sudah menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman. Bapak Ibu setujukah apa yang disampaikan? Bentar, Bu Ketua, jadi silakan. membantu menjelaskan saja. Maksudnya Bu Ketua tadi, apakah Pak Menteri diizinkan untuk meninggalkan tempat 11.30 atau Pak Menteri tetap di sini sampai rapat selesai? Itu 12. Aja. Begitu ya, Bu? Iya, betul. Kami berikan pilihan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan. Kalau tadi Pak Riyad sudah sampaikan, artinya mengizinkan Pak Menteri meninggalkan tempat ini, tapi menjawab dulu seluruh pertanyaan dari teman-teman yang hadir pada saat ini. Kami persilakan Bapak Ibu yang lain. Enggak, boleh, saya menyampaikan sedikit Bapak Ibu. Memang saya ada rapat ini berikutnya
nggak penuh seharian, rapatnya itu mungkin hanya 1 sampai 2,5 jam untuk membahas bencana karena pencairan subsidi bencana ke nakes-nakes di daerah bencana itu nggak jadi cair. Jadi saya udah dorong supaya mereka sebelum puasa itu bisa rumahnya dibangun kembali di Aceh itu. Cuma ini kan ada masalah birokrasi yang harus diselesaikan dan Kementerian Kesehatan udah maju. Jadi saya ingin sekali menyelesaikan ini pas kebetulan dipanggil oleh menteri-menteri untuk menyelesaikan masalah ini karena ini jadi prioritas. Yang saya sebenarnya usulkan tadi ke Pak Ketua, saya minta izin jelaskan ke Bapak Ibu adalah saya nanti kalau boleh sampai 11.30 saya di sini, saya terima semua pertanyaan, saya jawab. Nanti saya ke sana sebentar aja untuk menyelesaikan rapat, memastikan itu orang-orang nakes-nakes kita yang di sana itu rumahnya bisa dapat sebelum puasa atau seenggaknya sebelum lebaran ada uangnya cair, nanti saya janji akan balik lagi ke sini. Kalau boleh meneruskan kembali kalau ini kurang. Sehingga selama saya pergi bisa teman-teman dari BPJS sama DJSN yang mengisi dulu. Kalau diperkenankan. Kami serahkan ke pimpinan. Saya kira kita hormati Pak Menteri. Sebentar Pak Edi. Kami persilakan dari Pak ini dulu. Kalau saya sih sebenarnya yang mana menjadi prioritas Pak Menteri? Ke sana atau di sini? Nah, itu. Kalau dua-duanya menjadi prioritas, tinggal pilihannya yang mana. Ke sana dulu, terus balik lagi nanti sebentar, atau Bapak selesaikan dulu di sini, baru ke sana. Nah, itu. Dan apakah rapatnya di sana harus 11.30? Karena gini Pak, ini persoalan BPJS ini kan lagi viral Pak. Menyangkut masalah penghapusan tunggakan, kemudian hilangnya daftar kepesertaan PBI yang begitu banyak, ini kan menjadi menarik untuk didiskusikan hari ini menurut saya. Ketua izin. Baik, terima kasih Pak Kahfi. Ya. Silakan Pak. Sebentar. Terima kasih Bu Ketua. Ini bagi-bagi tugas. Pak Menteri memang harus mencairkan anggaran yang di bencana. Ini penting. Namun demikian kalau tugasnya diserahkan kepada Pak Wamen, seluruhnya tanggung jawab Wamen, monggo saja. Karena ada Wamen kan juga fungsinya kan kalau Pak Menteri tidak ada, yang ganti kan Pak Wamen. Nah, jadi dibagi kalau memang itu saja. Ya, jadi daripada kita monggo saja. Jadi di sana juga penting. Nanti kalau kita yang disuruh nunggu di sini malah lebih baik ada Pak Wamen kan bisa Pak Wamen nanti mengambil apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Izin pimpinan. Silakan Ibu Neti. Ya, menurut saya kalau kita melihat penjelasan Pak Menteri, urusan pencairan dana untuk nakes kita di daerah bencana ini menurut saya urgent ya, apalagi sudah menghadirkan pihak lain. Tawaran Pak Menteri menurut saya ini cukup moderat bahwa setelah selesai rapat di sana beliau kembali lagi ke sini. Ya. Dan memang nggak bisa diwakilkan untuk urusan data ini ya, karena ini menjadi kewenangan Pak Menteri. Seperti itu mungkin Ibu Ketua. Pertanyaannya, apakah kita mau skors dulu atau seperti apa? Atau kita mendengarkan dulu seluruhnya? Dan karena Pak Menteri sampaikan bisa 2 jam sampai 2,5 jam. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Asabul bahwa memang harus memilih mana yang penting di antara yang terpenting. Oke, silakan. Bu Ketua, mungkin pertanyaan saya ke Pak Menteri ya. Apakah kegiatan di tempat lain itu kan sebenarnya koordinasi internal pemerintah ya Pak?